Aku Salsya Dila. Hari ini kita lagi di studionya Kece. Terus aku hari ini juga mau ngejelasin structural lyrics dari Mengejar Rindu. Jadi si verse satunya itu kan ada lirik Ku tentram memandang ke timur, bisakah terdengar bisikan rindu yang ku kecup pada angin yang berembus ke arah tempat kau berkeluh menyisa rindu. Jadi terbongkarlah rahasiaku. Jadi si tentram memandang ke timur itu satu itu tuh kita memandang matahari yang terbit, karena kan di tengah-tengah lagu nanti akan aku jelasin juga. Nah, di tengah-tengah lagu kan ada lirik surya. Surya itu kan matahari, berarti memandang ke timur tuh kita menunggu si matahari itu datang. Terus ke arah tempat kau berkeluh menyisa rindu tuh rumahnya si matahari sebelum naik itu kan berarti dia ada di ujung timur kan sebelum dia naik. Waktu itu aku lagi karantina di apartemen aku. Jadi di apartemen aku tuh kebetulan view-nya ngadepnya ke timur. Jadi pas itu kan semua orang di rumah lagi pada sakit kan. Jadi aku mengasingkan diri ke sana. Terus tiap pagi tuh aku selalu bangun subuh-subuh gitu buat ngelihat matahari terbit. Kayak kok bagus ya. Kayaknya aku lucu deh kalau nulis lagu tentang matahari. Terus abis itu aku mulai sambil nulis lirik di situ baru. Jadi si memandang ke timur itu aku dapetnya pas lagi diem di balkon. Kita langsung ke pre-chorus. Mentari tak akan lagi menyapa diriku. Mentari tak akan lagi menyapa diriku. Senja tak sejingga saat aku bersamamu. Itu mentari tak akan lagi menyapa diriku tuh berarti metaforanya si orang ini tuh dia tuh matahari, dia tuh surya. Kalau ada matahari kan semuanya tuh terang, semuanya kelihatan, semuanya jelas. Nah pas dia pergi, si orang ini pergi, ya udah kita tuh nggak ada, kita nggak kelihatan apa-apa, nggak jelas di depan ada apa gitu. Terus abis itu senja tak sejingga saat aku bersamamu tuh kayak kalau kita ngelihat matahari terbenam tuh kan bagus banget gitu kan, warnanya tuh warna orange yang bikin kita tuh kayak tenang, bikin kita tuh seneng ngelihatnya. Tapi pas dia udah nggak ada sama kita tuh si senja tuh biasa aja, nggak yang terlalu kayak bikin kita tenang, warnanya juga nggak terlalu bagus buat dilihat sama kita. Abis itu kita masuk ke si chorusnya atau refnya. Surya mengapa tenggelam, menyisakan biru yang sendu, mengejar rindu, terbayang sinar matamu. Pertama tuh emang aku pengen banget bikin lagu yang ada kata-kata suryanya. Itu karena tadi aku ngeliat si matahari itu. Surya mengapa tenggelam, balik lagi. Kalau ada si surya kan kayak semuanya terang gitu kan. Nah, terbayang sinar matamu tuh sinar matanya kita ibaratkan sebagai suryanya itu sendiri. Jadi kalau kita ngelihat matanya dia, kita tuh ingat sama cahaya dari matahari terbit, matahari terbenam. Kan indah kan soalnya mereka tuh. Terus abis itu ada lagi bagian kedua dari si refnya itu. Surya kembali memelukku, sekali lagi bisikan kata dari hatimu, sejenak ada di sampingku. Itu kita tuh pengen dia balik, pengen si orang ini tuh balik lagi sama kita, pengen dia tuh kembali memeluk kita, kembali ada di hari-hari kita buat kayak bikin semuanya tuh jadi bahagia, jadi cerah, jadi apa ya, pokoknya semuanya tuh jadi lebih baik kalau ada si surya ini. Abis itu setelah itu tuh ada bridge-nya. Membayung datang di langitku, ku rasakan hangat
saat lembayung datang di langitku, ku rasakan hangat dekapmu di malam itu. Itu tuh karena dia kan udah pergi ya dari kita. Tapi kalau setiap kali ada lembayung datang, si matahari datang, kita tuh bisa ngerasain kehangatan yang si orang ini kasih ke kita. Jadi kita kayak lebih lebih merasa semuanya tuh tenang, semuanya tuh damai kalau ada si orang ini. Nah, pas aku bikin lagu ini itu, aku cuma baru dapat satu bagian, dan itu tuh dari verse 1, bagian pertama lagunya, sampai pre-chorus. Itu dari si ku tentram memandang ke timur sampai yang mentari tak akan lagi menyapa diriku. Itu aku dapat bener-bener, aku tuh nyari semua, kayak aku cari apa ya yang bagus soal matahari, apa yang bagus soal surya, kayak aku pengen bawa lagu ini tuh arahnya kemana. Cuma kan biasanya matahari itu kan kayak kebahagiaan, kayak semangat, terus kayak cahaya. Cuma aku kayak berpikir kalau kita ibaratin orang tuh matahari, jadi dia tuh center of the universe-nya kita. Terus gimana kalau si orang yang center of the universe-nya kita itu dia pergi, dia nggak ada lagi di kehidupan kita. Terus abis itu aku suka baca-baca, aku tuh bener-bener nyari quote tentang matahari, tentang sunset, tentang sunrise. So aku lihat quote, sering banget ini muncul, ada quote yang aku baca, dan itu aku taruh di highlight Instagram aku yang judulnya Matahari. Have you ever met someone that was sunshine in human form? Itu pernah nggak sih kita tuh ketemu orang yang dia tuh matahari dalam bentukan manusia gitu loh. Terus aku pernah ngomong gini ke teman aku ya, kayak aku pas udah mau kayak selesai researchnya, aku tuh pernah bilang kayak kita kan kalau manusia lagi sakit hati gitu kan, aku pernah denger quote kalau kita rusak, kita di dalam hati kita tuh lagi retak, itu tuh bikin bikin kayak ruang untuk cahaya matahari tuh masuk untuk menyembuhkan kita. Nah itu kenapa aku nulis si Surya ini, chorusnya itu Surya, karena aku pengen kayak bikin lagu tentang gimana kalau ada orang yang dia tuh bentukannya matahari dalam tubuh manusia, dan dia tuh datang cuma sejenak doang untuk menyembuhkan semua luka-luka yang ada di di masa lalu kita, di kehidupan kita. Tapi karena dia cuma untuk menyembuhkan luka, habis itu dia pergi. Tapi dia left a mark, dia meninggalkan bekas yang benar-benar bikin kita tuh jadi orang yang sebenarnya jauh lebih baik daripada kita yang kemarin. Konsep video klipnya itu kembali lagi karena lagunya ada kata-kata Surya. Itu jadi kita cari lokasi yang bisa kelihatan matahari terbit tuh pas lagi di puncaknya, bagus banget gitu. Nah akhirnya kita ke Ciwidey, ke Ranca Upas. Itu tuh berangkat dari Jakarta jam 12 malam. Nyampe sana jam 3 pagi, langsung dandan, buru-buru karena kita harus ngejar si matahari itu kan. Kalau mataharinya udah lebih naik lagi tuh pasti nggak sebagus pas mataharinya baru terbit. Jadi pas banget aku syuting itu tuh di bawah si matahari terbit itu, pas banget sama lirik ku tentram memandang ke timurnya itu. Terus habis itu konsepnya tuh kayak back to nature, jadi lebih ke kayak banyak, kalau kalian udah lihat video klipnya, banyak kayak aku cuma di kayak di lapangan rumput-rumput sama di hutan, terus ada kayak bunga-bunga. Jadi lebih ke konsep ngikutin si lirik lagunya itu sendiri yang ada kiasan-kiasan soal matahari. Jadi kita cari tempat yang si matahari terbitnya itu bisa kelihatan bagus. Nah, tapi banyak banget kendala pas aku syuting video klip itu. Salah satunya adalah malamnya tuh hujan kan, jadi sampai jam 3 pagi tuh masih hujan, dan itu aku tuh deg-degan banget. Kalau hujan berarti mataharinya kan si matahari terbitnya itu nggak naik dengan sempurna kan, nggak kelihatan banget gitu. Jadi itu aku udah deg-degan banget, tapi kayak berdoa kayak semoga hujannya berhenti. Dan pas banget pas si matahari naik itu hujannya berhenti tiba-tiba, dan mataharinya tuh pas naik
bener-bener terang, kelihatan bagus banget, ada kabut-kabutnya gitu. Dan pas di kamera, pas di video klipnya itu bagus banget. Pas aku ngeliat pakai mata sendiri aja kayak, ih pakai mata aja bagus, gimana pakai kamera kan pasti lebih bagus lagi kan. Aku langsung kayak, ya ampun, ini bagus banget. Dan aku langsung puas, langsung bersyukur banget waktu itu cuacanya bisa berkompromi sama ide-ide aku soal si video klip ini. Nah sekarang aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirim sama kalian. Banyak yang nge-DM aku, banyak yang nanya juga di Instagram, di Twitter, kayak kenapa sih aku nulis lagu ini, kenapa bla 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 bla. Nah sekarang aku akan jawabin semuanya. Oke, jadi pertanyaan pertama, gimana rasanya rilis lagu yang liriknya kamu tulis sendiri? Aku pertama kali mau rilis lagu ini kayak seminggu sebelumnya tuh aku bener-bener deg-degan banget. Kayak aku nggak tahu reaksinya gimana sama lirik yang aku tulis, apa mereka bakal suka, mereka bakal nggak suka. Jadi tuh bener-bener deg-degan, tapi setelah dirilis aku puas banget karena akhirnya aku punya karya yang aku rilis tapi aku juga tulis liriknya sendiri. Terus pertanyaan kedua, lirik ada banyak kiasan, kamu butuh berapa lama buat nulis lagu sepuitis ini? Kayaknya kayak 3 bulanan ada deh aku nge-research buat si Mengejar Rindu ini. Selama nulis dan produksi lagu Mengejar Rindu ada kendala nggak? Yes, ada tentunya. Jadi pas mau rekaman itu tiba-tiba PPKM kan, jadi rekaman itu mundur, nggak bisa di studionya karena si studio yang tempat mixingnya itu tutup. Jadi itu diundur kayak sebulan 2 bulan. Akhirnya aku rekaman di studio di rumah aja. Oh ternyata aku rekaman di rumah juga hasilnya bagus gitu kan. Dan jadi aku kayak merasa lebih produktif aja sekarang, kayak oh di rumah ternyata aku bisa melakukan hal-hal yang kayaknya bisa aku lakukan di luar, tapi ternyata bisa lebih time efficient di rumah untuk dilakukannya. Apa lirik favorit Salsa di Mengejar Rindu? Yang pas Surya kembali memelukku, aku suka banget sih lirik itu. Dari 1 sampai 10 seberapa personal lagu ini buat kamu? 11. Karena ini pertama kali aku nulis lirik yang bener-bener eksplisit buat perasaan aku aja. Jadi sebenarnya lagu ini tuh aku emang awalnya tuh nggak mau rilis lagu ini karena ini terlalu personal. Cuma kalau lagu ini nggak aku rilis kayak sayang gitu, karena aku pengen orang-orang dengerin lagu ini terus ngerasain kayak apa sih yang mereka rasain di dalam diri mereka, kayak mereka inget sama mantannya kah, sama orang yang udah nggak sama mereka lagi, sama orang yang kayak misalnya kayak ghosting mereka atau mereka ghosting. Aku pengen banget orang tuh explore emotions mereka pas dengerin lagu ini. Inspirasi Salsa dalam nulis lagu itu siapa aja sih? Inspirasi aku, jadi aku tuh dengerin solois yang songwriter itu ada 5. Itu pertama Taylor Swift, terus abis itu Phoebe Bridgers, Mitski, Ayu, sama kalau di Indonesia aku suka banget sama lirik-liriknya Isyana. Ada pesan-pesan nggak buat pendengar lagu kamu yang lagi bermasalah sama pasangannya? Buat yang dengerin lagu ini dan lagi bermasalah sama pasangan kamu, jangan sampai dia itu jadi si senja yang bikin si Surya itu hilang. Jadi kamu kayak harus tetap kayak bahagia sama si pasangan kamu, harus tetap sama-sama sama pasangan kamu. Jadi semuanya tuh bisa, si pasangan kamu itu bisa jadi Surya yang selalu bikin semuanya tuh terang dan bahagia buat kamu. Aku tuh kemarin melempar pertanyaan lagi di Instagram aku soal lirik favorit kalian dari Mengejar Rindu. Nah ini aku suka banget. Nah ini ada yang jawab, senja tak seindah saat aku bersamamu. Aku juga suka sih. Ada yang balas, Surya, soalnya kata-kata Surya kayak bikin bucin. Ya emang sih aku bener-bener nulis itu aku
kayak perhatiin banget sih kata-kata Surya itu. Kebanyakan yang jawab senja tak seindah saat aku bersamamu ya. Jadi aku juga suka si bagian senjata seindah saat aku bersamamu itu. Tapi kemarin ada yang komen di Instagram aku, ada yang bilang kayak mereka suka banget sama kata-kata Surya karena udah jarang denger kata itu. Aku tuh baca itu kan malam-malam kan ya pas mau tidur, terus aku kayak terharu gitu karena aku nggak nyangka orang-orang bakal bisa relate sama lagu ini kayak aku bisa nge-relate ke lirik aku sendiri gitu. Jadi aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah dengerin lagu Mengejar Rindu, udah nonton video klipnya, udah sharing sama aku kenapa kalian suka lagu Mengejar Rindu, lirik mana yang kalian suka. It makes me so happy that kalian bisa suka sama lagu Mengejar Rindu ini dan bisa relate. Jangan lupa kalian bisa terus dengerin lagu aku yang Mengejar Rindu di streaming platform favorite kalian. Kalau kalian lagi dengerin, jangan lupa tag aku di Instagram. Terus abis itu komen juga di bawah video ini. Mau komen pertanyaan soal lagu ini, mau komen lirik favorit kalian dari lagu ini tuh apa yang kalian suka, atau apa yang kalian pikirin, siapa yang kalian pikirin pas kalian denger lagu Mengejar Rindu ini, boleh komen di bawah juga. Terima kasih banyak udah dengerin lagu aku, udah suka sama lagu aku. I will see you guys soon. Jangan lupa tonton terus channel Isda Family, di subscribe, di like, di share ke teman-temannya. Jangan lupa komen juga ya. Bye!